Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dan fungsi dari nilai mutlak. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai nilai mutlak, langkah baiknya kan kita kenalan dulu. Sebenarnya nilai mutlak itu apa sih? Nah, di sini Ibu ada dua ilustrasi. Ada dua gurun. Yang satu gurun Sahara dan yang satu adalah gurun Antartika. Di gurun Sahara ini, suhu pada siang hari itu mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan di gurun Antartika, suhu pada siang hari mencapai minus 49 derajat Celcius. Nah, dari dua contoh ini, misalkan kalian disuruh menentukan berapa sih selisih dari kedua suhunya. Tentunya kan hasil yang kalian peroleh harus bernilai positif. Tidak ada yang namanya selisih itu bernilai negatif. Ya. Contoh lain misalkan jarak. Jarak rumah Adi ke SMA 1 Muntilan misalkan 1 km. Kalau Ibu balik, jarak SMA 1 Muntilan ke rumah Adi juga pasti tetap 1 km. Jadi, jarak meskipun dibolak-balik pasti hasilnya positif, bernilai positif. Nah, sesuatu yang selalu bernilai positif di matematika itu dinamakan sebagai nilai mutlak. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Oke. Nah, jadi konsep tadi, yang namanya nilai mutlak itu selalu positif. Jadi misalkan Ibu punya contoh, mutlak 3. Mutlak itu tandanya seperti ini ya, jadi kayak garis 2 mengapit angka gitu, namanya adalah mutlak. Mutlak 3 bernilai 3. Positif nilainya. Mutlak negatif 3 juga bernilai 3. Paham ya sampai sini ya? Contoh lain lagi, misalkan mutlak 2 dikurangi 4. Kita hitung, 2 dikurangi 4 itu kan mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2, ingat hasilnya harus selalu positif. Berarti kalau hilang tanda mutlaknya hasilnya adalah 2. Mutlak 100, hasilnya juga 100. Mutlak negatif 100, hasilnya juga 100. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi Ibu ulangi, yang namanya nilai mutlak, tanda mutlak itu adalah tanda garis lurus 2 diapit. Jadi ini adalah tanda mutlak. Tanda mutlak itu. Nah, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi kalau ada mutlak negatif 5, hasilnya pasti 5. Mutlak 5 juga nilainya 5. Pokoknya semua nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Kalau diingat itu ya. Oke, next. Tadi kalian sudah belajar mengenai konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, sekarang Ibu masuk ke fungsi nilai mutlak. Yang namanya fungsi, dulu di SMP kalian mengenal ada fungsi fx, gx, dan lain-lain ya. Jadi Ibu punya dua contoh. Kalau yang dua contoh ya, fx sama gx. Jadi, di sini fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi di mana fungsinya itu diapit tanda mutlak. Nah, diapit tanda mutlak ini. Ada tanda dua garis lurus gitu ya. Nah, sekarang kita belajar menentukan nilai fungsi mutlak. Untuk fx dulu, fx sama dengan mutlak 2x dikurangi 5. Misalkan kita menghitung f1, berarti kan ngitungnya tinggal x-nya kamu ganti 1, jadi 2 dikali 1 dikurangi 5. Gini kan? Berarti kan tinggal mutlak 2 dikurangi 5. Sama dengan mutlak negatif 3 sama dengan 3. Itu ya. Nah, sekarang kalau untuk F2 gimana, Bu? Kalau misalkan nyari F2. Sama caranya. Berarti tinggal mutlak 2 dikali 2 dikurangi 5. Berarti mutlak 4 dikurangi 5. Berarti
mutlak negatif 1 sama dengan 1. Oke, itu untuk fx. Sekarang contoh yang kedua untuk yang gx. Gx sama dengan mutlak x ditambah 4. Misalkan sekarang mencari nilai g min 2. G min 2 nya gimana? Berarti tinggal x nya ini kamu ganti dengan min 2. Jadi mutlak min 2 ditambah 4. Yang dalam tanda mutlak kita hitung dulu. Berarti mutlak min 2 tambah 4 itu adalah 2. Mutlak 2 sama dengan 2. Kalau mau mencari G0 gimana, Bu? Sama caranya. G0 berarti mutlak X-nya kita ganti 0. 0 ditambah 4. Berarti sama dengan mutlak 4. Hasilnya adalah 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti untuk menentukan nilai fungsi mutlak itu ada kaitannya dengan menggambar grafik fungsi. Oke, kita next. Nah, sekarang kita masuk ke gambar grafik fungsi. Misalkan ibu punya contoh fx sama dengan mutlak x dikurangi 4. Kalau mau menggambar grafik fungsi, langkah pertama itu kalian buat tabel bantu. Di sini tabelnya ada kolom x, y, dan x, y. Nah, sekarang untuk nilai x-nya gimana, Bu? Nilai x-nya itu kalian yang mengambil, terserah kalian. Misal ibu mau ngambil x-nya adalah 1. Kemudian 3 ya. Ups. Ulangi. Jadi misalkan x-nya adalah 3. Kemudian ini kok susah. Oke, anggap angka 3 ya, Nak ya. Susah nulisnya. Kemudian angka 4. Kemudian 6. Kemudian 7. Nah, angka x ini yang ibu tulis 1, 3, 4, 6, 7 itu kalian bebas memilih x-nya berapapun. Terserah kalian. Tapi ada minimalnya. Minimal kalian mengambil 5 nilai x ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau kurang dari 5 nanti jadi nggak presisi grafiknya. Jadi minimal kalian mengambil 5 x. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Untuk x-nya 1, y-nya berapa? Kita masukkan ke fungsi mutlak x min 4. Ini mutlak x-nya adalah 1. 1 dikurangi 4. Berarti kan sama dengan mutlak negatif 3. Hasilnya adalah, kok susah nulis angka 3-nya. Maaf ya anak-anak ya. Nah, sekarang untuk x sama dengan 3 juga sama. Mutlak 3 dikurangi 4. Karena x dikurangi 4 ya. Berarti mutlak min 1 sama dengan 1. Kemudian untuk x-nya 4 juga sama. Mutlak 4 dikurangi 4. Sama dengan mutlak 0. Mutlak 0 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk x-nya sama dengan 6 juga sama. Mutlak 6 dikurangi 4. Mutlak 2. Untuk x sama dengan 7 juga sama. Mutlak 7 dikurangi 4. Mutlak 3. Hasilnya adalah 3. Nah, sekarang setelah ketemu nilai y-nya semua, tinggal kita pasangkan x, y. Jadi ketika x-nya 1, y-nya adalah 3. Kita buat 1,1,3. Ketika x-nya 3, y-nya 1, berarti 3,1. X-nya 4, y-nya 0, 4,0. X-nya 6, y-nya 2, berarti 6,2. X-nya 7, y-nya 3, berarti 7,3. Oke ya, sekarang kita punya 5 titik. Nah, sekarang setelah kita punya titik itu, kita tinggal masukkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu meletakkan titik pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius berarti x, y ya. X, sumbu y. Nah,
Titik yang pertama kita peroleh tadi kan titiknya adalah 1,3. X-nya 1, sini misalkan 1 ya. 3-nya 1, 2, oke, 3 sini. 1,3 kan berarti kan di sini. Oke, 1,3. Titik yang kedua adalah 3,1. X-nya 3, Y-nya adalah 1. Titik yang ketiga adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0, berarti kan di sini. Di ini ya. X. Kemudian yang keempat adalah 6,2. 5, ini 6. 2, berarti kan sini. Yang terakhir 7,3. 7. 3-nya sini. Oke. Nah, kita peroleh jadi titiknya adalah ini. Saya ibu pertebal pakai apa ya, tinta merah aja. Titik yang pertama. Titik yang kedua. Titik yang ketiga. Titik yang keempat. Titik yang kelima. Sorry ya ibu pakai silang soalnya biar kelihatan. Nah, setelah ketemu kelima titik sudah kalian letakkan di titik koordinat kartesius, tinggal kalian hubungkan. Tinggal dihubungkan. Pakai warna apa ya biar kelihatan merah lagi aja lah. Dihubungkan. Oke, menghubungkannya diperpanjang ya anak-anak ya, karena tadi kan kita mengambil titiknya sebarang. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi grafik fungsi fx sama dengan mutlak x dikurangi 4 itu adalah grafik yang berwarna merah ini. Ini. Itu ya. Nah, nanti kalau kalian menggambar di buku kalian masing-masing, tolong menggambarnya pakai penggaris. Berhubung ini ibu nulis langsung, jadi agak blaketed, maaf ya. Oke, jadi untuk materi hari ini, itu tadi, ada konsep nilai mutlak dan fungsi nilai mutlak beserta grafik fungsinya. Silakan kalian pahami baik-baik, betul-betul. Kalau ada pertanyaan, kepada ibu silakan kalian tuliskan di forum diskusi di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.